yang cukup agresif jelas akan bisa dihentikan ya. Minotaur ada. Terisla juga masih punya nanti level 4 dengan adanya penalty zone akan membuat dia susah untuk bisa bergerak. Oke, apa berlama-lama ini dia opening match di M5 World Championship Group Stage. Hari yang kedua antara Dirtful versus the Ohio Brothers. Let's go to the lane of time. Alright, another group day yang akan bertanding untuk menumpuk poin pastinya. Terkait nantinya bagaimana posisi mereka di arah sisi grup D. Kita lihat juga akankah ada tabrakan-tabrakan dari roamer yang mengarah ke arah jungler. Karena ternyata nampaknya pilihan yang dipilih untuk rotasi dari Super Shark ini mengarah ke area orange yang dimiliki oleh Magister. Alright, dan sedangkan dari Sawo di sana melihat adanya Super Shark coba melakukan sedikit invasi dan ekspedisi ke arah jungle menuju dari sosok seorang Magister. Dan ketika itu terjadi membuat Sawo langsung melakukan respon yang sangat cepat. Tapi Omoba, ini tetap saja kita lihat di mana adanya sosok Baxia yang punya capability farming yang sangat cepat dan cross jungle. Udah bukan cross country lagi nih. Ya karena memang kekuatan dari Baxia ya. Dimana Baxianya ini dia punya shield spirit yang bisa di-spam terus-terusan untuk bisa mempercepat lagi pengambilan dari semua creeps yang ada di dalam jungle. Dan itu yang sedang dilakukan oleh best player one sekarang. Dia berusaha untuk mengambil langsung nyebrang aja agar tidak terlalu cepat jadi juga untuk Lancelot. Karena Lancelot juga sebenarnya punya power untuk clear dengan sangat-sangat cepat juga. Ya, power clear yang sangat cepat dan nampaknya sekarang akan berada di level 4. Dan kalau dia punya power dengan adanya dive in yang sangat maksimal, ini mungkin bisa menjadi power ganking di arah top lane. Bahkan sampai di posisi terakhir, Sawo kali ini harus mengeluarkan flicker yang sudah tidak ada lagi. Sawo udah nggak bisa kemana-mana. Dan bahkan first blood di tangan oleh para pasukan dari The Ohio Brothers. Alright, first blood berhasil diamankan gitu saja ya. Kekeliruan jalan pulang dari Sawo ternyata bisa dimaksimalkan oleh The Ohio Brothers. Atau sih bisa jadi tabungan mereka apalagi pasca Turtle ya. Apalagi ini Turtle-nya bakal muncul juga dan again ada satu buat tabrakan di area bawah. Oh, tapi lihat tabrakan kali ini mengeluarkan flicker dari seorang Kid Bomba yang menandakan kalau tidak akan ada flicker untuk sisi dari seorang Kid Bomba. Untuk di arah Turtle, hampir aku ngomong Kid Bomba. Tapi nampaknya Astralico telah terdeteksi, ada dua player yang stay in fire position dari Dirtful. Mereka kayaknya akan kehilangan Turtle karena kesulitan untuk mereka melakukan sedikit contest. Meanwhile, di depan sana Teresa udah ada Pramon Ward yang akan coba melakukan cover terhadap Melo. Membuat para pasukan dari Dirtful kali ini nggak bisa teamfight lebih panjang dan lebih jangkauannya ke arah belakang. Karena kalau kita bisa lihat, ini akan cukup berbahaya ketika pasukan dari Kid Bomba itu udah nggak ada flicker tapi dia masih maksakan penalty zone ke arah depannya Omawa dan juga Chibi. Ya, untuk follow up tadi memang benar-benar gak ada ya. Dan juga untuk di area dari Turtle ini cukup dekat terhadap Baxia dan masih ada Matilda tadi untuk bisa menyelamatkan siapapun yang sekiranya nanti terkena penalty zone juga. Tapi sejauh ini dari 3 menit yang sudah berlangsung juga di bagian atas Carvi terlihat dia cukup bebas. Dia masih bisa farming 1v1 tapi kita tahu bagaimana Zia ini kalau memang dibiarkan Cloud dapat farming pattern yang enak di early game. Ada yang salah jelas, karena late game-nya akan jauh lebih enak nanti untuk The Ohio Brothers. Betul sekali. Dan bahkan ini dia Om seperti yang kita sudah coba prediksi. Kalau misalnya Zia-nya itu akan bermain dengan pasif aja. Dia akan bermain clear, Matildanya itu tidak akan nemenin dia. Karena Matildanya akan lebih compete kalau misalnya dia berteman dengan Baxia. Dia ekspedisi jungle early game-nya. Kalau dia pick Baxia tapi dia nggak punya strategi early plane, itu sama aja menyanyiakan semua power draft yang dia miliki. Kan Lancelot walaupun sekarang ya kita bisa bilang dia udah hybrid. Tapi Lancelot sekarang dengan hybrid item itu lebih sustain ketimbang Lancelot damage loh. Lancelot damage itu menit 15 itu udah fall off. Lancelot dari defense itu masih bisa bergerak. Dan bahkan di depan sana ada Astralico yang menandakan akan ada teamfight yang coba terjadi. Tapi ini Dirtful dia sadar akan hal tersebut. Dia sadar kalau The Ohio Brothers ini ingin memaksa teamfight terus-menerus supaya bisa memberikan waktu untuk Cloud-nya. Dan ini masuk ke dalam skema permainan untuk TOB sendiri. Yes, tapi nampaknya akan coba Red Retribution. Masuk Minotaur, berhasil mendapatkan triple stun. Red Retribution di stun point nampaknya kali ini membuat para pasukan dari Dirtful berhasil di take down satu Sawo karena tidak ada lagi flicker untuk menyelamatkan dirinya. Magister cuma bisa melakukan sedikit damage. Melo mencoba dijemput oleh sosok dari Super Shark. Tapi ternyata yang melakukan sedikit panggilan dari Candy Win malah di tangan dari seorang best player one. That's why Melo akan ter-take down. Tidak ada covering saksi yang sama sekali dan Magister masuk terlalu dalam. Membuat dirinya harus lebih hati-hati. Jangan sampai blunder karena satu buah orange buff. Ya, pergerakan yang cukup
panjang ya, tapi sayangnya dipatahkan dengan kalkulasi dari Netherrealm tadi yang dimiliki oleh Desvolt yang ngebuat akhirnya pergerakan dari Sawo di follow up dengan sangat cantik oleh Magister, satu pemain tumbang yang ngebuat ini ada kalkulasi yang dimaksimalkan juga oleh Desvolt untuk masuk ke area turtle-nya yang tampaknya ternyata masih belum mau di follow up lebih jauh. Nah ya, turtle yang masih bisa dipegang oleh The Ohio Brothers. Karena untuk teamfight yang panjangnya juga tadi mereka masih punya hero yang bisa sustain. Hampir sama seperti Minotaur juga Matilda bisa memberikan efek shield. Jadi untuk efek heal-nya nanti ketika ada favor yang sudah memang bisa diambil nanti oleh Super Shock, jelas ini akan jauh lebih menambah efek sustain yang dimiliki oleh Baxia juga. Dan top laning masih baik-baik saja selalu gitu loh. Yes. Karena memang untuk distraction dari early game, TOB mereka jalan banget. Mereka mengganggu, mereka membiarkan agar Zia ini lepas. Gak ada yang ganggu sama sekali dan main pasif aja. Ya, dan Zia juga udah tidak akan bisa head to head dengan Bruno di early game. Lihat dia udah punya Ash Cloud. Menuju ke arah Berserker Fury sekarang. Zia bisa apa? Dia cuma bisa keliling di depan sana. Blazing Blade tidak terlalu berasa. Tapi sayangnya langsung follow-nya sangat baik. Langsung dari Ram melakukan cover menuju ke arah Bruno. Carvey kali ini masih bisa selamat. Perpasukan dari The Ohio Brothers gagal melakukan invasi. Kurang damage dan lihat body block from Sunset Lover. Membuat sosok dari Hun ini sulit banget untuk bisa mendeteksi keberadaan dari Carvey. Tapi Carvey kalau dia nggak pulang, ini agak cukup greedy kalau menurut aku. Karena ini bisa membuat Zia dan kawan-kawan melakukan dive in untuk kesekian kalinya. Oke, ternyata masih diberikan coveran untuk at least dapetin karya gold buff-nya juga. Karena mengingat untuk mengejar ketertinggalan yang dimiliki, karena damage yang dimasukkan oleh Zia tadi udah mulai all in masuk ke area Carvey. Apalagi ketika follow up dari sosok Milo dan juga Super Shock masuk di area sana. Nah, ya, untungnya Carvey memang punya follow up yang bagus ya. Ada Netherrealm, terus juga masih ada minuan Fury tadi untuk bisa membuat dia survive. Ya. Tapi untuk di kedua gold ini, goldnya masih tetap sama-sama. Ya. Dan kita belum melihat bagaimana perform dari Carvey ketika teamfight. Karena biasanya Bruno dengan 2 item khas kalau Berserker dia udah join teamfight. Dia ingin buat bisa menangin. Jadi bentar lagi Om mau bilang seperti itu, ini bentar lagi akan jadi. Dan tadi ketika kita lihat dari posisi dari Demon Hunter Sword yang dimiliki dari seorang Zia udah jadi. Itu ternyata belum bisa menutup damage yang diberikan oleh seorang Desvolt. Dan akhirnya kalau aku lihat sekarang menuju ke arah Golden Staff terlebih dahulu. Biar dia bisa memastikan, dia bisa bisa nge-DPS dari sosok Sawo ataupun dari Kid Bomba. Karena dua sosok yang menyeramkan ini ada di tangan dari Kid Bomba dan juga Sawo, Zia itu akan benar-benar selesai permainannya. Terlalu banyak sisi di sana soalnya. Dan Purify-nya bisa ter-trigger untuk dua hal itu. Bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers mereka memasang Sawo untuk tertektor kembali di Netherrealm sedikit terlambat. Membuat para pasukan dari Desvolt mereka nggak punya lagi utility. Meanwhile berhasil dihindari pergerakan Purify Gaming. Membuat Zia berhasil selamat. Lepas dari rantai dimiliki dari seorang penalty zone. Membuat para pasukan dari Desvolt terus menuju ke belakang Magister. Kali ini nggak akan bisa melakukan following up dengan adanya retribution yang mereka miliki. Mereka kembali harus mengikhlaskan Turtle. The perfect Turtle di tangan Ohio Brothers. Meanwhile, Carvey, what are you doing? Memaksakan mengadu retribution. Ini tampaknya tidak cukup baik kalau dia bisa ke takedown dan Super Shock. Sebenarnya bisa saja memaksa kalah Carvey di sana. Ini 3 kali loh bahwa ya kita lihat Sawo untuk setup momen yang kita nantikan dengan minionnya. Bahkan tadi kita lihat di awal, ini bisa jadi hambatan terkait bagaimana momen dari The Ohio Brothers nantinya bisa dijalankan. Tapi ternyata tuh dipatahkan dengan setup yang sesuai skenario dari The Ohio Brothers. Karena 3 kali Sawo tertip off di sana. Setiap kali dia ingin menggunakan minuan Fury dia udah tumbang duluan tadi. Itu yang membuat sulit ya, karena untuk burst damage The Ohio Brothers ternyata cukup untuk bisa menumbangkan satu Minotaur di mid game ini. Lihat udah Golden Staff, dia udah bisa mainin poking damage sekarang. Dan sedangkan harusnya Bruno, kalau dia mau coba untuk sustain lebih lagi, dia harus punya Wind of Nature sih sekarang. Super Shock, jangan coba melakukan sedikit cover, tapi Zia, karena dia udah tahu punya power of poking damage. Lihat, dia nggak peduli, dia nggak takut sama Sawo. Dia bisa melakukan dengan Battle Rematch. Carvey is coming, coba melakukan cover terhadap para pasukan dari Desvolt. Dan mereka benar-benar memancing sebuah trigger yang sangat baik. Benar dulu. Ditambah lagi hanya Silent Rogue tadi kalau bicara soal item. Yang ngebuat Sawo sebenarnya belum cukup untuk bisa nahan di Demon Magic dan juga physical ketika into teamfight udah dibawa oleh Ohio. Nah, apalagi Mielo juga ketika keluar ya dari pilaksnya dia, magic damage yang diberikan juga jelas akan sakit. Dan ini cukup balance sebenarnya. Untuk damage karena fisikalnya bakal masuk dari Cloud dan teamfight. Oke, itu kembali terjadi. Hanya melakukan coba sedikit steal terhadap gold buff di bottom lane. Ohio Brothers karena kalau dia bisa dapetin itu juga makin melambung jauh. Sekarang setidaknya mulai coba mengejar dari 2000 gold, sekarang di 1500 gold. Yang mereka harus perhatikan adalah jangan sampai invasi jungle terhadap seorang Lancelot ini berhasil dilakukan. Karena kalau itu berhasil dia akan lebih flop lagi, dia akan lebih menuju ke arah bottom. Kondisi yang dimiliki dari Desvolt, meanwhile dari bottom lane.
Langsung ada Woldy yang telah dikeluarkan, tapi Super Shark mau nggak mau harus mengeluarkan flickernya untuk menyelamatkan diri. Di sana invasi terjadi dan teritorial Tillsful dimakan habis. Membuat Retribution harus dikeluarkan oleh sosok dari seorang Lancelot kah? Oh no, Lancelot nggak pakai Retribution. Oke, Dia iya. coba pakai Tondros. Tondros Tandanya tadi. tim fight di Lord kali ini mereka masih cukup adil. Ya, masih bisa untuk saling adu retribution nanti untuk di Lordnya. Tapi sekarang concernnya untuk Dusvold adalah berapa banyak sebenarnya untuk magic defense yang mereka miliki karena ada 4 magic damager dari TOB. Ya, dan bicara soal Magister ini bisa bilang farmingnya juga farming mesin karena dia gap levelnya juga bisa menyetarakan dari best player one yang dapat karetan. Tapi nampaknya Vitalis akan keluarkan depan sana. Retribution di Soundfire menuju ke sana Magister. Bahkan dia nggak pakai Retribution. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers mereka ter-take down. Super Shadow Blessing from Zia. Menuju ke sana Zia Tomba ada kali ini. Bahkan hilang begitu saja. Skid Bomba berhasil di-take down. Tapi Zia nggak bakal bisa kemana-mana. Dia mengandalkan Wind of Nature. Tapi mereka melupakan Faramisnya. First damage from Sunset Lover menutup hari dari seorang Zia. Oke. 3 member Om hilang dan bahkan ternyata tim fight di area Lordnya dipatahkan begitu saja dengan satu moment only dari teman-teman Dusvold. Carvi juga secara positioning Bruno ini sangat-sangat susah untuk bisa dikejar tadi. Dan kita melihat bagaimana Wind of Nature yang sudah dipop tadi oleh Zia begitu habis di sampingnya langsung keluar. Ada Carvi yang menendang dengan volley shot dia. Jadi ini bahaya banget untuk timing juga ya. Mereka harus bisa mencari damage dealer-nya yang mana karena ini cukup tersebar. Bagi Dusvold, mereka bisa punya damage dari Faramis, dari Lancelot, dan juga dari Bruno. Yes, ini terlalu eksplisit juga damage yang diberikan Dusvold, mengingat ya. hero-hero yang dia punyai, khususnya ya Malefic Roll dari Carvi yang memang dari tadi juga bisa memberikan posisi yang cukup baik dan dengan satu momen teman-teman dari Dusvold kali ini bisa menjamah yang tidak mereka sempat jamah dan bahkan di area mid lane. Oh lihat di-cutting oleh seorang Sawo. Berhasil menghentikan pergerakan dari seorang Blast Player One. Tidak ada follow-up damage bersama dengan seorang Milo. Yang benar-benar langsung bermelo di depan sana. Membuat dirinya harus tumbang. Dan bahkan Dusvold membalikkan keadaan dengan 2000 gold difference. Sawo yang mungkin kita lihat 3 setup pertama mereka sangat-sangat tidak berhasil. Tidak ada efektivitas bahkan tidak berimpact. Lihat. Cutting permainan yang dilakukan oleh seorang Sawo akhirnya menutup dari jungler The Ohio Brothers. Ya, ketika item defense sudah selesai dan dia bisa menahan ya 2-3 hit dari lawannya dan minuans Fury-nya bisa kena, itu bakal memberikan impact yang besar banget tadi. Kita melihat bagaimana untuk di mid lane-nya tadi semua terkena knock up dan lagi Carvi ini bebas banget untuk Bruno bisa memberikan damage. Ya, Carvi-nya udah mulai bisa kasih follow up ya, karena ternyata ini adalah taktik bagaimana Sawo berkorban di area early-nya, dan bahkan kali ini invasi tidak terelakkan harus dilakukan oleh teman-teman Dusvold mengarah ke area jungle pattern dari The Ohio Brothers. Dan justru kini mereka yang sempat megang 2000 network direnggut begitu saja dengan satu momen. Vision mereka juga kini udah mulai dipersempit lagi dengan memaksimalkan Super Shark yang udah mulai beresiko untuk cari blind spot yang udah mulai diisi juga oleh beberapa titiknya oleh Sawo. Ya, karena setiap kali dari Super Shark dia harus menyimpan untuk guiding win-nya dia, jangan sampai ketika dibuka ini teman-teman yang lain nggak bakal punya akses untuk nantinya bisa kabur. Dan kondisi dari misalnya dari best player one ya di sini, ketika dia melompat tadi dengan Baxia Shield Unity dia tanpa adanya guiding win yang menjemput di belakang, itu satu kali penalty zone jelas dia tidak akan bisa kabur lagi. Ya, jadi guiding win yang harus digunakan oleh seorang Super Shark ini harus benar-benar on point, entah siapapun yang mencet itu. Karena salah pencet aja itu berubah segalanya, jangan lupakan. Dan bahkan Lord telah muncul kembali. Lord yang cukup kuat untuk kali ini bisa mendobrak turret-turret siapapun untuk yang mendapatkannya. Ini hanya ada satu tim yang bisa mendapatkan Lord kali ini. Karena that's why mereka harus berkutat, melakukan sedikit rotasi, dan sangat terlambat kalau Zia masih di posisinya sekarang. Dia udah harus mulai melakukan rotasi sih, udah mulai harus berdekatan. Karena lihat Super Shark itu nggak bakal bisa nahan lama Om. Big impact ya ini harus. Yes. Pas setelah terdeteksi, penalti setelah dikeluarkan Magister akan fokus menuju ke seorang Baxia. Mencoba untuk menghantam dengan adanya Retribution Power yang dikeluarkan oleh sosok dari seorang The Ohio Brothers. Dan best player kalau tumbang, ini tidak akan ada lagi kesempatan untuk dia bertahan. Wind of Nature telah dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim The Ohio Brothers bermain dengan cutting dari belakang, hampir saja men-take down seorang Carvi. Nampaknya Carvi masih bisa selamat, tapi para pasukan dari Dusvold mereka harus mundur sedikit demi sedikit. Satu persatu, one hit. Lihat gebokan dari seorang Carvi, Sutota berhasil membuat sosok Super Shark tergeletak lemas tak berdaya. Pertukaran cukup tidak adil ya, 2 ditukar 1 dan nampaknya teman-teman dari Dusvold masih mau lebih dengan perbedaan kuantitas Free Lord again and again. Berhasil diamankan dengan damage yang cukup eksplosif dari sosok Carvi. Wow, lihat tadi
permainan dari sosok Bruno Carti. Dia kena Astral Recall tapi nggak peduli. Yap. Dia ambil terus lifesteal-nya. Ya, dia bahkan gak ada Wind of Nature karena tahu dengan 4 magic seperti ini bisa dihindari nantinya untuk Blazing Duetnya dan tinggal fokus untuk melakukan build up untuk defense terhadap magic. Dan Rose Gold Meteor adalah salah satu jawabannya. Item attack bisa ada tambahan untuk magic defense. Oh, lihat angin segar sudah berada di tangan dari Deus Vult kali ini. Dan bahkan para pasukan dari The Ohio Brothers mereka memiliki sedikit pressure di atas Soul Queen. Deus Vult mereka stand by position. Sawo belum memiliki flicker untuk dirinya melakukan moment for man stand. Dan para pasukan dari Deus Vult nampaknya menuju ke titik yang mendorong 3 wave secara bersamaan. Karena mereka sadar high ground defender yang dari The Ohio Brothers ini tidak terlalu kuat. Kan cukup punya Cloud di sana. Ada Hun juga ya, at least ada vision dan slow effect yang nantinya bisa ngedidal lah terkait bagaimana setup yang mau dibuka oleh Sawa di ruang yang cukup terbuka. Oh my god, Melo hampir ter-take down. Tapi untungnya dia masih bisa selamat walaupun korban bukan jiwa, tapi turret. Ingat turret gak bisa tunggu lagi. The best player one mencoba untuk melakukan diving ke arah belakang, tidak ada following up. Tapi ternyata Ohio Brothers tertarik kembali Ghostbusters. Membuat best player one kali ini harus berhati-hati. Dan para pasukan dari Deus Vult, mereka dengan Red Ram memaksa teamfight lebih panjang untuk membuat The Ohio Brothers tidak bisa masuk lebih dalam. Karena The Ohio Brothers sadar, Milo ketika dia udah sekarat maut, best player sekarat udah gak akan mau lagi mereka teamfight. Reset pilihan yang cukup bijak, keputusan yang cukup bijak juga yang dibuat oleh teman-teman dari Deus Vult terlalu beresiko. Apalagi tadi kalau kita lihat posisi mereka hanya berfokus di satu titik ya Om. Ya, dan lagi Carvi yang belum bisa disentuh sama sekali sampai dengan sekarang. Dia di cover di belakang. Netherrealm siap selalu untuk membackup adanya minuan Yuri juga nanti untuk bisa memberikan efek knock up. Dan ini dia untuk item full bagi Carvi ya. Dimana Windtalker juga dibuy oleh dia. Jadi dengan full item seperti ini berhadapan dengan Cloud yang memang mengandalkan instant burst-nya dia. Kalau Purify sudah bisa di-trigger, ini Zia akan dalam masalah besar. Ya, Karena hanya Purify yang menyelamatkan dia. Dan aku melihat kalau Zia bermain dengan dari depan dari front to back seperti itu ya, depan ke belakang itu nggak akan efektif. Karena terlalu banyak badan untuk ditembus untuk menuju ke arah belakang. Dia harus flanking. Kalau mau dia flank, mainin poking damage-nya, mainin basic attack-nya, jangan terlalu mengandalkan Blazing Duet. Ya. Kenapa? Biarkan dari Deus Vult yang terkena cating, bukan Deus Vult yang melakukan cating terhadap tim The Ohio Brothers. Kita lihat di depan sana, Sawo berasal dihindari pergerakan, tidak ada Purify Gaming. Zia masih coba bertahan, Bang Jaya masih coba dikeluarkan sedikit demi sedikit dari dia. Placing duet from Zia. Bawa. Ternyata membuat para pasukan dari James Jones Vult kali ini sakaratul maut. Tapi lihat cara bottom lane. Pergerakan dari Magister mencoba untuk mendorong dan langsung direspon dengan sangat baik oleh seorang best player one. Karena dia sedikit terlambat aja bisa merubah segalanya. Tapi itu yang diharuskan oleh seorang Zia. Main poking damage, biarkan dari Deus Vult yang terkena cating. Bukan The Ohio Brothers-nya yang terkena cating. Karena kalau Deus Vult-nya terkena cating, kita memang tahu dia kuat banget punya heavy CC. Tapi one way ticket semua. Netherrealm, Minon Fury, penalty zone, that's it. Yap. Ini ya bicara soal Ohio Brothers, tadi kita udah bilang Zia di-trigger dengan WWN-nya ya. Tapi untuk player dari Ohio Brothers mungkin trigger terkait bagaimana kalkulasi dari The Realm yang dimiliki. Tapi ini agak sulit juga karena memang backupan dari dua hero dealing damage Deus Vult. Dari sosok Carvi dan juga Faramis ini benar-benar kuat banget untuk teman-teman Deus Vult. Ya, sebenarnya hampir sama ya, karena dari POB juga untuk skill mereka ini semuanya skill buangan. Ketika mereka sudah habis, ini bakal harus nunggu juga Matilda misalnya, Soul Bloom-nya dari Hun dengan Astral Sphere-nya dia. Jadi semua masih harus menunggu cooldown-nya. Jadi sama-sama tinggal bagaimana nanti siapa yang punya basic attack dan lebih berani untuk menekan, itulah yang akan bisa memenangkan tim fight. Ditambah lagi di sini teman-teman dari Ohio Brothers sepertinya berada di posisi yang tidak diunggulkan karena mereka harus diganggu fokusnya dengan bagaimana wave management minion yang bagus dari Deus Vult di area top lane, tapi di area bawah Magister. Oke, Zia, Purify Gaming menghentikan pergerakan dari Zia. Tapi nampaknya di sana Zia, ada Flash of Gel, sudah Wind of Nature. Masih dapat untuk menyelamatkan dirinya, tidak terlalu lama. Carvin Free, their backline. Membuat best player one, sekaratul maut. Dan Magister dipukul mundur ke belakang, Gate Bomba harus jadi Bombay kali ini. Karena dipotong sedikit demi sedikit oleh para pasukan The Ohio Brothers. Dan mereka berhasil setidaknya menukarkan 2 dengan 1. Dibilang sesama gold lane memang tidak adil. Tapi itu the best thing yang udah bisa mereka lakukan. Ya, karena itu tim fight yang dilakukan oleh Deus Vult, di mana mereka beranggapan mereka lah yang akan menang di sana. Tapi ternyata dengan Purify, dengan Wind of Nature tadi, dan bahkan dengan adanya satu guiding win, itu yang mengangkat dia untuk bisa tetap survive. Dan bahkan hanya Zia yang tumbang. Dan untuk Lord yang bakal dicabut sekarang oleh TLB ini menurut ini masih cukup mahal ya dan cukup berbahaya kalau memang harus dikontes. Karena secara damage, Deus Vult mereka masih punya damage-nya. Iya, tapi mereka masih punya Magister Romawa, jangan lupakan itu. Thunderous dengan retribution adalah power yang sangat besar. Dan zoning out dari Melo ini sangat diperlukan untuk memberikan sebuah space para best player one.
Carvi berada di garis depan. Mielo nggak boleh sembarangan untuk membuka badan, tapi kalau mereka teriset lagi kali ini, Mielo mendapatkan positioning dari Carvi. Carvi take-down kali ini berhasil diamankan oleh pasukan Ohio Brothers. Dan bahkan Sia menuju ke belakang karena Blessing Duet berhenti beras saja begitu dan membuat pasukan Deusfold kali ini mendapatkan lot dengan sangat bebas. Mielo make a moment, membuat Carvi tombak utama Deusfold harus ter-takedown. No power damage dari Deusfold. Oke, bagaimana kalkulasi yang cukup baik dari teman-teman The Ohio Brothers dan juga posisi Carvi yang cukup terekspos mampu untuk dimaksimalkan dengan Circling Eagle dan juga French Roll yang sempat dibuka oleh sosok Melo bawah. Ya itu pas banget tadi, karena memang yang harus dicari adalah Carvi yang berulang kali kita melihat bagaimana dia selalu bisa bebas untuk melepaskan volley shot di belakang. Dan akhirnya dengan tumbangnya, Carvi ini berarti less damage dan mereka akan bisa untuk mengambil inner outer turret minim dari Deusfold. Lord Evolve ya ini yang dibicarakan dan berhasil dapat oleh The Brothers dengan cukup dramatis dan bahkan kawalan mereka dengan manajemen wave minion ini yang perlu dipertimbangkan oleh Deusfold untuk nantinya mereka bisa menjaga karya base karena base turret mereka juga tepatnya ini akan terancam dengan Lord Evolve yang sudah siap untuk dikawal oleh anak-anak The Ohio Brothers. Presisi dari posisi Melo juga ini perlu dipertimbangkan karena kerap kali bisa menjadi batu sandungan. Terkait bagaimana defensif yang sebetulnya udah dipersiapkan oleh teman-teman dari Deusfold. Oh, tapi sayangnya mereka tidak mendorong juga wave ini mereka yang dari bottom lane. Pramu Wall dikeluarkan untuk melakukan pendorongan terhadap tim Deusfold untuk menuju ke arah belakang. Best turret terus didapatkan. Para pasukan dari tim The Ohio Brothers masih menunggu minion di arah bottom lane dan juga di mid lane mereka masih terdorong dengan sangat kuat. Super minion is on the way menuju ke arah BS turret yang mereka miliki. Alright, satu base only yang ternyata masih bisa dijangkau trigger disiplin tapi tidak dengan wave minion di kloter kedua yang sudah mulai masuk. Tapi untungnya Magister mencoba melakukan clear minion dengan sangat cepat dan Carvi lagi menjadi momentum yang tidak bisa dihadapi oleh The Ohio Brothers. Di bottom lane, Deusfold bakal coba dihantam begitu saja. Tidak ada yang bisa sama sekali menuju ke arah Carvi. Momen menuju ke belakang selanjutnya tinggal telah dikeluarkan dan ternyata karena tidak ada momen yang bisa dikeluarkan oleh sosok dari Deusfold kali ini membuat mereka meredam. Padahal Ghostbuster tadi udah coba untuk mengikat Zia dari Purify Gaming Saturday. Purify, at least sudah ada satu informasi ya, dan bahkan mereka memberanikan diri untuk keluar dari comfort zone mereka untuk at least mencicil ya, setidaknya dengan cara seperti ini mereka tidak terlalu lama juga untuk diisolasi di area comfort zone-nya dan yang perlu dipertimbangkan adalah momen yang nantinya bakal dinantikan juga dari sosok Sao dan in-game equipment ini udah masuk menit 22 Om Wawan. Oh iya, dengan full item yang seperti ini ya, jelas Ada akan Athena menjadi dan juga Athena Shield yang Oh my god, terperangkap di depan sana masih ada dalam punchernya. Best player one ingat, Woldi telah dikeluarkan. Menuju ke belakang Mielo, Pebble for defensive, tapi lihat Kid. Mopa, dia hilang. Nadure masih bisa menyelamatkan dirinya tapi tidak terlalu lama memutar pasukan dari Deusfold. Masih melakukan tifa tambahan one way ticket. Dan bahkan Mielo bersama dengan sosok best player one yang hampir ter-takedown. Di sini dari sosok The Ohio Brothers mereka kehilangan 3 pemainnya. Free hit from Carvi. Nggak ada yang bisa memegang Carvi sama sekali. Carvi, the untouchable Carvi. Alright, presisi dari The Ohio Brothers yang baru saja dibahas dan bahkan satu pemain yang tertinggal. One straight push. Super Shock. Mereka mencoba untuk melakukan one straight push depan sana kah? Super Shock mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Lihat depan sana, free hit dari seorang Carvi. Minion udah mulai masuk tapi Hun hanya bisa melakukan sedikit clear minion. Dan ternyata Astra recall save the day. Tidak bisa terlalu lama. Dan mid lane yang coba di-cut oleh seorang Super Shock. Meanwhile dari bottom lane masih coba didorong. Dan Carvi free karena base-nya ini penjara. Deusfold take the game one. Menghancurkan game pertama dari The Ohio Brothers. Oke, Deusfold out of nowhere dengan adanya satu gerakan yang diberanikan untuk keluar dari comfort zone mereka dan bahkan mispresisi dari Melo dan kawan-kawan. 3 pemain turtle terus menerus.